Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Hukum Allah dan Hari Sabat dibuktikan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa ini. Kami boleh mempersiapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadir lewat kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Wahyu 15 ayat yang keempat. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Saudaraku, sementara kata-kata dorongan kudus ini naik kepada Allah, maka awan-awan pun menyisi dan langit yang berbintang pun kelihatan. Tak terkatakan kemuliaannya yang sangat berbeda dengan langit hitam ganas di sebelah menyebelahnya. Kemuliaan kota surgawi itu terpancar dari pintu-pintu gerbang yang terbuka sedikit. Kemudian tampak di langit suatu tangan yang memegang dua loh batu yang digabung bersama. Nabi itu berkata, "Langit memberitahukan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim." Mazmur 50 ayat 6. Hukum yang kudus itu, kebenaran Allah yang diumumkan dari Gunung Sinai di tengah-tengah guntur dan nyala api sebagai penuntun hidup, sekarang dinyatakan kepada manusia sebagai ukuran untuk penghakiman. Tangan itu membuka loh-loh batu itu, dan di sana tampaklah perintah-perintah 10 hukum itu yang dituliskan seolah-olah dengan pena api. Kata-katanya begitu jelas sehingga semua orang bisa membacanya. Ingatan pun dibangkitkan, kegelapan, ketakyulan, dan bidat dihapuskan dari setiap pikiran, dan sabda Allah yang 10, yang singkat, mendalam, dan berkuasa itu ditujukan kepada segenap penduduk dunia ini. Tidak mungkin menggambarkan ketakutan dan keputusasaan mereka yang telah menginjak-injak tuntutan hukum Allah yang kudus. Tuhan memberikan kepada mereka hukumnya, agar mereka dapat membandingkan tabiat mereka dengan hukum itu dan mengetahui kekurangan-kekurangan mereka, sementara masih ada kesempatan untuk bertobat dan mengadakan pembaruan. Tetapi agar mereka memperoleh perkenanan dunia ini, mereka mengesampingkan ajaran-ajaran hukum itu dan mengajar orang-orang lain untuk melanggarnya. Mereka memaksa umat Allah untuk menajiskan sabatnya. Sekarang mereka dipersalahkan oleh hukum yang mereka hinakan. Jelas sekali, mereka lihat bahwa mereka tidak punya dalih. Mereka memilih siapa yang akan mereka layani dan sembah. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Musuh-musuh hukum Allah, mulai dari pendeta-pendeta sampai kepada yang terkecil di antara mereka, mempunyai suatu konsep kebenaran dan kewajiban baru. Terlambat mereka melihat bahwa sabat hukum keempat adalah meterai Allah yang hidup. Terlambat mereka melihat sifat yang sebenarnya dari sabat mereka yang palsu dan dasar yang rapuh di mana mereka membangun. Mereka mendapati bahwa mereka telah berjuang melawan Allah. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 674 dan 675. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kembali dipaparkan di hadapan kami kebenaran firman-Mu. Bukakan pintu hati kami agar kami boleh menerima akan kebenaran ini dan melakukannya. Bapa di sorga, kami siap berkarya hari ini bagi-Mu. Kami melakukan semua yang Engkau perintahkan. Karena itu Tuhan, Engkau pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami,
agar kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Biarlah hari ini kami boleh memperoleh sukses oleh karena Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk beraktivitas, sehingga apapun yang akan kami lakukan boleh lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan kesuksesan kami boleh raih. Oh Tuhan, Engkau hindarkan kami dari sakit penyakit yang mudah berlaku bagi kami, bahkan kecelakaan dan maut yang ada di hadapan kami. Hindarkan kami dari COVID-19. Bila kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita, karena keselamatan yang daripadamu nyata ketika kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami serahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin.